Jadi thalabul ilmi faridhatun wajib dan itu ibadah nggih. Wa inna hudura majalisit ta'limi laisa amron adiyan. Dan sesungguhnya hadir di majelis ilmu itu tidaklah perkara yang hanya sekedar kebiasaan atau adat saja. Bal huwa ibadatun jalilatun. Melainkan datang ke majelis taklim yakni belajar ilmu, thalabul ilmi itu adalah ibadah yang mulia. Tahya bihal qulub, dengan bermajelis ta'lim hati menjadi hidup. Watastani robihal basoir, dan dengan bermajelis ta'lim pandangan batin kita itu bisa menjadi terang. Hati ini terang dengan bermajelis ta'lim. Wa yata'arraful 'abdu min khilaliha 'ala rabbih wa dinihi ala basiratin wa huda. Dan dengan bermajelis taklim seorang hamba itu akan mengetahui kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Kesalahan-kesalahannya terhadap agamanya dia bisa mengetahui gitu. Ketika kita beribadah salah atau tidak itu kita tahu ketika kita mau bermajelis taklim, bertolabul ilmi. Dan pengetahuan ini ala basiratin wa huda, pengetahuan tidak berdasarkan perasaan, namun pengetahuan berdasarkan pandangan batin yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu, melalui qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk diantara faedah yang besar di dalam bermajelis taklim. Waqad abaron Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan sebagaimana yang saya baca di mukadimah tadi, yakni man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Jadi orang yang menempuh jalan, man salaka, salak orang yang menempuh yang menempuh jalan. Mulane nek ning gone dunia pembelajaran yang ngarani salik orang yang menempuh menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Belajar, golek ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena dengan kita belajar, dengan kita bermajelis taklim, dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa annal malaikata takhuffu majalisal ilmi, dan bahwasanya malaikat mengelilingi majelis ilmu, terutama hari ini disertai hujan. Hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'a, sehingga hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat gitu. Bukan hujan yang menimbulkan azab dan lain sebagainya, menimbulkan bencana sebagaimana gitu yang terjadi di mana-mana, yakni hujan yang menimbulkan banjir gitu. Dan banjir ini pun akibat ulah perbuatan manusia sendiri. Jadi azab datang itu akibat ulah perbuatan manusia. Jadi Allah mendatangkan azab berupa banjir, berupa longsor dan lain sebagainya, itu sebenarnya ulah manusia itu sendiri. Allah menghukum dengan perbuatannya sendiri. Jadi harusnya introspeksi diri, semuanya introspeksi diri. Maka ono program kita itu apa? Banyaklah ketika punya tanah-tanah lapang banyak menanam di samping itu amal jariah yang tidak akan hilang ketika kita meninggal sampai nanam apa wae nek tak contohno nek sampean tanaman pengen awet tak nanam kaya pring awet niku ndek manak-manak terus jadi orang arah mati pring niku nanam pring. Dadi ning ndi kula iku nek duwe tanah ning ndi iki dhisik garap persel ning gone perhutani tancepi pring kuning tancepno nganti saiki isek. Tancepno ning pinggir-pinggir kalen tancepi pring. Nganti saiki isek. Dadi kula nek nempok ning ndi mek persel ning gone pinggir kalen tak ciri pring, Pak. Jadi iku tapi diniati betul diniati betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala iku dadi amal jariah. Sampai sekarang anggere ono Agustusan niku wong do mek pring kuning dienggo apa nggo cagak gendera iku mek ning alas kuwi. Iku kepiye oleh kuicir ngono. Tapi masalahe iku
Apa iku ambek-ambek anu preng kuning, preng nggo tali iku kula icir yen. Dadi kula teng pundi-pundi niku senengane icir, ngantek ning nggir-nggir omah tak iciri preng. Ya engko diketok nggo pager ya kena, nggo macam-macam kan kena. Dadi dan pahalanya besar itu tanam-tanaman hijau-hijauan itu. Karena apa itu mengeluarkan oksigen, ya, menahan air hujan dan lain sebagainya, menimbulkan mata air dan lain sebagainya gitu. Jadi seneng ya binatang-binatang ya seneng ngicer keres ya manuk-manuk mangan sampean tok ganjaran gitu. Mulane teng rumat itu. Nggih. Ya. Kula ning ngguri omahe keres tak ambeno nggih, ora oleh diriti wong. Tak ambeno awuh manuke akeh. Oh anu cik 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 esok sore ana manuk akeh gitu. Tak ambeno memang tak niati bahwa itu dimanfaatkan dimakan burung gitu. Ya. Jadi seperti itu nggih, aja ngantek. Sebenarnya jangan sampai hutan itu habis sih kaya banjir mare-mare iki. Masyaallah nggih. Tapi kalau ya jarang delok beritane cuma jarine kok perkara hutane entek ngoten. Jadi majelis taklim itu malaikat mengelilingi majelis taklim nggih. Seperti ini insyaallah dikelilingi oleh malaikat nggih. Wa tasyahar rahmah nggih. Rahmah meliputi kita nggih, meliputi majelis taklim wa tanzilu fiha sakinah. Ini yang paling menguntungkan kita, turun kepada kita sakinah, ketenangan nggih. Duite ora akeh lah uripe tenang nggih. Ora kaya raya banyak harta lah misalkan hidupnya tenang, apalagi harta banyak hidup juga tenang nggih. Jadi anak-anak kita tenang, gak ono sing tukaran nggih, gak ono sing ngoyo-ngoyoan harta. Iku suatu kebahagiaan nggih. Wong tua ngawasi ya seneng nek anake rukun. Nah, itu bagian dari ketenangan. Itu akibat dari mana? Dari kita datang ke majelis taklim, karena di situ wa tanzilu fiha sakinah. Turun di majelis taklim itu as-sakinah. Wa kam min abdin sholahat aqidatuhu wastaqamat ibadatuhu wa hasuna khuluquhu nggih bisa babi muadzabati ala majelis taklim nggih. Berapa banyak nggih seorang hamba nggih, orang-orang yang mau bertolabul ilmi itu nggih, akidahnya menjadi bagus, ibadahnya menjadi istiqomah, akhlaknya menjadi baik, itu disebabkan kesungguhan mereka menjaga bermajelis taklim nggih. Itu banyak sekali nggih. Karena orang jika tidak menjaga bermajelis taklim nggih, itu bisa jadi nanti kena subhat, akidahnya bisa tergoyah nggih. Dan jika keistiqomahannya di dalam ibadah juga bisa luntur. Bisa luntur, ora semangat meneh, moro-moro dadi gladrah nggih. Nek dielingno nang majelis taklim, sering ke majelis taklim, insyaallah itu bisa terjaga nggih. Fa innaha takunu sababan li raf'id darajat. Majelis taklim itu nggih bisa menjadi sebab diangkatnya derajat nggih. Karena apa? Karena kita berilmu, orang yang berilmu itu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat nggih. Wa takfiris sayyi'at. Majelis taklim itu menghapuskan kesalahan-kesalahan, disepuro karo Allah kesalahane. Wathabati ala sunnah. Ini juga penting, menjadikan seseorang itu tetap istiqomah di atas sunnah. Sampean iki lho ya, wong-wong sing kenal sunnah dhisik iku akeh ceritane, sing wis gak gelem budal ngaji blas itu wis menjadi orang biasa lagi. Dia gak bisa menjaga keistiqomahan mempertahankan sunnah. Dia nggak bisa istiqomah ibadahnya, jamaah ya wis gak istiqomah. Ini sebabnya apa? Wis lale dia karena gak tahu blas itu. Ya nek mokor sekali-kali izin, sekali-kali misalnya ada halangan nggak budal, itu nggak bermajelis taklim, itu hal yang wajar. Tapi kalau sudah meninggalkan, lihat saja orang-orang yang meninggalkan itu akan luntur di dalam kehidupannya. Dia nggak bisa mempertahankan. Bahkan akidahnya, tauhidnya itu menjadi lemah itu. Ayo, malah biasa maneh wis ora ana gregete ning gone sunnah nggih. Falidzalika karena itulah nggih, oleh karena itu kana huduru majalis taklim,
menghadiri majelis taklim hajatan dururiyatan likulli muslim adalah sebenarnya kebutuhan pokok nggih, bagi setiap muslim sebenarnya nggih. Meskipun sudah berumah tangga, meskipun sudah tua, asal masih hidup, sebenarnya nggih bermajelis taklim itu kebutuhan pokok nggih. Bahkan disebutkan oleh para ulama seperti makan dan minum. Kebutuhan pokok nggih. La yustaghna anha, tidak bisa ditinggalkan. Sebenarnya seperti itu nggih. Mulane jiwane akan lempok, jiwane akan lemes, gak greget maneh ketika sudah lama meninggalkan majelis taklim gitu. Wa hiya zadas salikin gitu. Majelis taklim itu adalah bekal bagi salik, yakni orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surga. Itu bekalnya adalah bermajelis taklim karena golek ilmu gitu. Wa hisnun minasyubuhat, benteng dari subhat. Sampean maune wis gak bermajelis endi terusan mendengar keterangan dari yang lain ngene-ngene akhirnya ragu. Mosok iya ternyata keliru. Padahal ora keliru, sampean ini kemasukan subhat nggih. Sebagaimana Ibnul Qayyim Ibnu Taimiyah dulu nggih. Ibnul Qayyim angger bar bantahan ambekan wong ahli bid'ah iku wis geleng-geleng gila-gila pisan. Bingung dhek terus mara ning gone Ibnul Qayyim dijelasno neh lagi waras neh itu. Ngono modele itu. Jadi waras meneh itu, waras meneh. Oh iya ternyata keliru itu. Mendapatkan pemahaman dari luar itu. Kan dibantah oleh ahli-ahli bid'ah itu. Dia bingung lagi. Oh iya gitu. Oh iya padahal enggak gitu. Wono di ngene Ibnu Taimiyah diterangno karo Ibnu Taimiyah neh ya. Dia lagi paham meneh oh ternyata kena subhat. Nah, subhat itu memang bahaya, memang subhat itu. Subhat itu menyambar-nyambar nih. Orang nggak sadar nih, ternyata terjatuh kepada sesuatu perbuatan yang menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa disengaja. Itu karena subhat. Wasyahwat nih, dan benteng dari syahwat nih. Kayak jarang apa aku gak gelem bermajelisnya, gak gelem golek ilmu neh karena ketenangan dan rahmat Allah dan juga malaikat nih. Dan juga apa itu ya rahmat Allah datang tadi, karena tidak kedatangan ya rahmat Allah tadi, syahwat itu akan menjadi merajalela lagi gitu. Iya hidup kembali. Nek syahwat hidup dalam rangka mengikuti nggih sunnah Rasul gak apa-apa nggih. Syahwat itu ditekuk ning gone ke arah yang halal gitu. Tapi nek jarang nggih, karena bentengnya berupa ilmu dan berupa rahmat dari Allah berkurang nggih, imannya melemah, syahwat akan muncul lagi nggih. Syahwat sing di situ maksudnya syahwat itu syahwat ning gone sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala nggih. Majelis taklim juga menjadi wasababun li husnil khatimati bi'inillah. Ini yang paling penting. Semoga majelis taklim ini menjadi kita nanti husnul khatimah. Karena apa? Karena meskipun ternyata kita masih mempunyai pemahaman yang salah di dalam agama dan kita mengamalkan ternyata masih ada yang salah, tapi kita masih terus belajar, kita masih terus mencari tholabul ilmi, itu menjadi udzur bagi kita kesalahan tersebut karena kita masih belajar. Nah, sehingga meskipun kita ternyata kok ada kesalahan yang kita kerjakan, itu tetap kita akan mendapatkan husnul khotimah karena masih ada udzur, diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong iku ngono nggih. Nek isih belajar isih dikasih udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja kita ini masih ada syariat-syariat yang kita masih salah. Itu mungkin saja nggih. Karena kita itu terus belajar sebagaimana ulama dulu, Imam Syafi'i terus belajar. Ternyata pendapat pertama sing gebiyen isih apa iku ternyata keliru. Setelah tua roh ilmune, oh ternyata gebiyen keliru, saiki sing bener ngene gitu. Dan itu biasa Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah biasa yang seperti itu merubah pemahaman dikarenakan sudah tahu ilmunya. Maka kita terus belajar, apalagi kita yang Imam Syafi'i yang ahli saja bisa seperti itu, meneh kita gitu loh. Mulane ketika kita ada kesalahan ya wajar nanti dibenahi ketika kita sudah tahu nggih. Nah, semoga kita nggih dijadikan orang yang ahli ilmu, cinta kepada ilmu nggih, selalu menjaga nggih di dalam tholabul ilmi dan
Semoga yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.